Bulgaria. Seperti apa negara ini? Bulgaria adalah salah satu dari 13 negara mayoritas Slavia di dunia, yang termasuk dalam cabang Yugoslavia. Negara ini memiliki nenek moyang yang sama dengan Serbia dan Kroasia, tetapi budayanya lebih selaras dengan lingkup Kristen Ortodoks. Penduduk Bulgaria mencakup 84% dari populasi negara tersebut. Pembentukan negara ini merupakan hasil perpaduan antara bangsa Bulgaria kuno dan bangsa Slavia. Pada abad ke-7, bangsa Bulgaria dari Asia Tengah bersekutu dengan bangsa Slavia dari lembah sungai Danube dan mendirikan kerajaan Bulgaria Slavia pada tahun ke-681. Meskipun bangsa Bulgaria awalnya merupakan kelas penguasa, namun bangsa Slavia secara bertahap memperoleh dominasi dalam berbagai aspek, terutama dari segi bahasa, budaya, dan agama. Akhirnya membentuk bangsa Bulgaria modern dengan karakteristik yang didominasi Slavia. Bulgaria memiliki adat pernikahan yang kontroversial, yaitu sebuah pasar pengantin, sebuah kegiatan tradisional yang unik bagi komunitas ini. Pasar ini biasanya diadakan 1 hingga 4 kali setahun di desa-desa seperti Kaledes dan Mokila, di Stara Zagora. Waktu pelaksanaannya biasanya setelah upacara pengambilan cincin Paskah Ortodoks. Karena latar belakang budaya setempat, kaum muda, baik pria maupun wanita, kurang memiliki kesempatan untuk berinteraksi secara bebas, sehingga pasar ini menjadi platform untuk memamerkan dan memilih pasangan hidup. Pada kesempatan penting ini, gadis-gadis berusia 16 hingga 20 tahun sering dibawa oleh keluarga mereka ke pasar untuk didandani. Beberapa keluarga juga meminta mas kawin. Jika keluarga mempelai pria tertarik pada gadis tertentu, mereka perlu membayar orang tua gadis tersebut beberapa ribu hingga puluhan ribu euro sebagai harga mahar. Perempuan juga memiliki kebebasan memilih. Mereka dapat menilai situasi keuangan seorang pria dan memutuskan apakah akan menyetujui pernikahan tersebut. Ketika Anda memikirkan Bulgaria, apa hal lain yang terlintas dalam pikiran Anda? Bulgaria, sebuah negara yang kaya akan elemennya, juga dikenal karena wanita-wanitanya yang tinggi dan cantik. Ketika Bulgaria disebut, pikiran pertama banyak orang bukanlah sejarah atau ekonominya, melainkan wanita-wanitanya yang cantik. Bulgaria secara konsisten menduduki peringkat sebagai salah satu negara dengan wanita tercantik di Eropa, dan terkenal karena parasnya yang memukau. Wanita-wanita di sini telah bersinar di ajang kecantikan internasional seperti Miss Universe, dan pengaruh mereka tidak kalah dengan Rusia dan Ukraina. Negara-negara yang terkenal dengan wanita-wanitanya yang cantik, mereka umumnya memiliki hidung mancung, mata besar, dan bentuk tubuh proporsional yang menjadi ciri khas bangsa Slavia. Dengan tinggi rata-rata 1,63 meter, negara ini benar-benar dikenal sebagai bangsa yang cantik. Alasan mengapa begitu banyak wanita cantik lahir di sini sebenarnya berkaitan erat dengan geografi dan sejarah. Bulgaria telah menjadi persimpangan peradaban sejak zaman kuno. Pengaruh bangsa Trakia kuno, Yunani, Slavia, Bulgaria, dan Kekaisaran Ottoman semuanya telah meninggalkan jejak genetiknya di sini. Ribuan tahun lalu, integrasi etnis telah memberikan perempuan Bulgaria penampilan yang menggabungkan fitur-fitur mencolok dari Eropa Timur dengan kelembutan dan keanggunan Mediterania. Hal ini ditambah dengan lingkungan alam yang unggul di wilayah tersebut dan pola makan sehat dengan yogurt, sayuran, madu, anggur, dan produk mawar sebagai bahan sehari-hari yang membuat semakin meningkatkan daya tarik mereka. Sedangkan letak geografisnya, Republik Bulgaria adalah sebuah negara di Eropa Tenggara di bagian semenanjung Balkan. Negara ini berbatasan dengan Laut Hitam di timur, serta Turki di selatan, dan dipisahkan dari Rumania oleh Sungai Danube di utara. Negara ini merupakan zona transisi antara Uni Eropa dan Timur Tengah, dan secara geografis merupakan jembatan yang menghubungkan Eropa dan Asia. Negara ini memiliki luas wilayah sekitar 110.000 km persegi, yang dianggap sebagai negara Eropa berukuran sedang. Total penduduknya sekitar 6,5 juta jiwa, menjadikannya salah satu dari 27 negara anggota Uni Eropa yang mengalami penurunan populasi paling parah, dengan penurunan rata-rata tahunan sekitar 0,7%, yang menunjukkan kehilangan populasi yang serius. Banyak kaum muda bermigrasi ke Jerman dan Inggris untuk bekerja, yang menyebabkan kekurangan tenaga kerja domestik. Selain warga Bulgaria, populasi di sini juga mencakup warga Turki sekitar 9% dan warga Roma sekitar 5%. Secara agama Ortodoksi Timur adalah yang utama, dengan 60% penduduk menganutnya dan 10% menganut Islam. Terdapat juga populasi Katolik kecil, dengan beberapa anggota termasuk dalam komunitas ini. Bahasa resminya adalah Bulgaria, sebuah bahasa Slavia dengan tingkat penggunaan 85%, dan sisanya menggunakan bahasa Inggris. Bahasa ini ditulis menggunakan aksara Kiril, mirip dengan bahasa Rusia, tetapi aksen dan intonasinya berbeda.
Gaji bulanan rata-rata di Bulgaria sekitar 1.000 euro, menempatkannya di tingkat terendah di Uni Eropa, mirip dengan Rumania dan Hongaria. Meskipun upah di Bulgaria rendah, biaya hidup, sewa, perawatan kesehatan, dan pendidikan jauh lebih rendah daripada di Eropa Barat. Di pusat kota Sofia, makanan yang layak bisa didapatkan dengan harga sekitar 10 euro per orang. Kartu transportasi umum bulanan hanya 20 euro, dan biaya sewa bahkan lebih murah. Kamar single di pusat kota disewakan sekitar 400 euro per bulan, dan bahkan lebih rendah di pinggiran kota. Biaya hidup hanya sepertiga hingga setengah dari biaya hidup di negara-negara Eropa Barat. Itulah sebabnya banyak warga Eropa Barat memilih untuk pensiun di sini. Mengenai sistem kesejahteraan, rumah sakit umum menyediakan layanan medis dasar gratis. Tetapi ada beberapa masalah seperti waktu tunggu yang lama dan peralatan yang sudah usang. Oleh karena itu, keluarga kelas menengah cenderung memilih layanan kesehatan swasta. Dari segi pendidikan, sekolah negeri dari tingkat dasar hingga universitas sepenuhnya gratis. Biaya kuliah universitas untuk mahasiswa non-Uni Eropa sekitar 2.000 euro sampai 4.000 euro per tahun. Universitas Sofia dan Universitas Plovdiv adalah institusi yang sudah lama berdiri. Pada tahun 2024, PDB Bulgaria sekitar 95 miliar dolar, dengan PDB per kapita sekitar 14.000 dolar. Ini menempatkannya di urutan ketiga dari bawah di Uni Eropa, sedikit lebih baik daripada Rumania dan Kroasia, tetapi jauh tertinggal dari Eropa Barat. Namun, ini tidak berarti Bulgaria miskin. Tingkat pertumbuhan sebenarnya cukup tinggi. Sektor jasa menyumbang hampir 70%, industri sekitar 30%, dan pertanian kurang dari 5%. Pada tahun 2024, Bulgaria menerima sekitar 13 juta wisatawan asing, terutama dari Rumania, Turki, dan Yunani. Mengenai ekspor, produk ekspor utama adalah mesin dan peralatan, produk kimia, farmasi, produk pertanian, dan minyak esensial mawar. Ya, Anda tidak salah dengar, Bulgaria menguasai hampir 70% pasar minyak esensial mawar dunia, menjadikannya produsen terbesar di dunia. Dengan produksi tahunan rata-rata 1,5 hingga 2 ton. Itulah mengapa daerah ini dikenal sebagai negeri mawar. Lembah Kazanlé merupakan daerah utama penghasil utama mawar. Wilayah ini telah terus-menerus memproduksi minyak atsiri sejak abad ke-17. Pada tahun 2024, panen kelopak mawar nasional mencapai 10.335 ton. Untuk mengekstrak 1 kg minyak esensial, dibutuhkan 3.000 hingga 5.000 kg kelopak bunga, setara dengan 1,5 juta hingga 1,8 juta kuntum mawar. Kelopak bunga harus dipetik antara pukul 5 dan 9 pagi. Ketika embun masih basah dan kandungan minyak esensial berada pada puncaknya, standar bahan baku yang sangat ketat ini memastikan kemurnian dan kualitas minyak tersebut. Industri parfum internasional secara luas menggunakannya sebagai tolok ukur kualitas, dipuji sebagai emas cair dengan harga berkisar antara 9.000 dolar hingga 16.000 dolar per kilogram. Tujuan ekspor utama yaitu Cina, hingga 30% dari total ekspornya. Selain itu, Bulgaria memproduksi yogurt terkenal seperti Lactobacillus bulgaricus yang dianggap sebagai harta nasional mikroorganisme. Pada tahun 1905, ilmuwan Rusia, Ilya Mechanikov pertama kali menemukan strain ini, mengkonfirmasi hubungannya dengan umur panjang, dan menetapkan status Bulgaria sebagai ibu kota yogurt. Menurut data dari Federasi Susu Internasional pada tahun 2023, 76% yogurt probiotik komersial seperti Meiji dari Jepang dan Danone dari Prancis membayar total sekitar 40 juta dolar setiap tahunnya untuk biaya lisensi paten atas penggunaan strain ini. Selain itu, Bulgaria adalah produsen anggur terbesar ke-25 di dunia dan peringkat ke-10 di Eropa. Anggur merah Black Magic dari Bulgaria yang menyumbang 0,6% dari produksi global adalah favorit para kolektor. Perlu dicatat bahwa pada puncaknya, di tahun 1980, Bulgaria adalah produsen terbesar kelima di dunia, mengekspor 1,2 miliar barel setiap tahunnya, hanya kalah dari Prancis dan Italia. Hungaria adalah tambang emas budaya yang sesungguhnya. Pengaruhnya jauh melampaui luas wilayahnya. Ekspor budaya paling berharga dari negara ini tidak diragukan lagi adalah alfabet Hili. Pada abad ke-9 Masehi, Santo Hili dan saudara-saudara Medici, anggota sekolah sastra Preslav, menciptakan sistem penulisan ini di sini. Saat ini, ia telah menjadi landasan penulisan bagi 250 juta orang yang menggunakan 12 bahasa, termasuk Rusia dan Serbia. Di bidang seni, paduan suara perempuan Bulgaria mempelopori metode bernyanyi nada ganda yang misterius. Di pentas Grammy, mereka dipuji karena harmoni mereka yang memesona.
Setiap tahun pada akhir pekan pertama bulan Juni, Casalek menyelenggarakan Festival Mawar, sebuah perayaan berusia seabad yang kini memasuki tahun ke-122. Acara meliputi penobatan Ratu Mawar, pawai memetik bunga, dan pertunjukan kesenian rakyat. Bulgaria melestarikan ini dan bahkan menarik partisipasi dari banyak negara dalam pertunjukan budayanya, menjadikannya aset diplomatik yang penting. Dalam bidang olahraga, Bulgaria merupakan kekuatan besar dalam angkat besi. Dengan 55 medali angkat besi dalam sejarah Olimpiade, rekor lain juga ada pada cabang gulat, sehingga mendapatkan reputasi mentereng di kancah dunia. Banyak ajang bergengsi yang diikuti, seperti di Olimpiade dan kejuaraan gulat dunia. Hal tersebut didapat bukan secara instan, melainkan dengan latihan yang keras dan disiplin yang ketat, sehingga banyak medali dan penghargaan yang diperoleh. Menjadi astronot Eropa Timur pertama yang menjelajahi ruang angkasa, menunjukkan akumulasi pengalaman awal mereka di bidang luar angkasa. Selain emas cair, minyak esensial mawar, yogurt probiotik dan anggur, di peta kuliner ada juga kue keju Benediktin yang renyah di luar dan lembut di dalam, serta sate panggang yang dimarinasi dengan rempah yang khas. Kekayaan budaya ini secara bersama-sama merupakan kartu identitas paling cemerlang dari negara Balkan ini. Sejarah Bulgaria bagikan epik Eropa yang dipadatkan. Sejak 3500 sebelum Masehi, bangsa Tracia menciptakan peradaban yang megah di tanah ini, yang membuat kita takjub hingga saat ini. Pada abad pertama Masehi, bangsa Romawi menaklukkan wilayah ini, meninggalkan reruntuhan seperti Plodiv dan teater Romawi kuno. Pada tahun 681 Masehi, Kekaisaran Bulgaria pertama didirikan, menjadi salah satu negara Slavia paling awal di Eropa. Pada abad ke-9, dinasti ini dianggap mencapai zaman keemasan. Dinasti ini dihancurkan oleh Kekaisaran Bizantium pada tahun 1018. Hal ini mengakhiri kerajaan Slavia, meninggalkan pengaruh timur seperti masjid dan pemandian Turki. Setelah Perang Rusia-Turki, pada tahun 1878, Bulgaria mendapatkan kembali kemerdekaannya, tetapi tidak sepenuhnya memisahkan diri dari Kekaisaran Ottoman hingga tahun ke-1908. Setelah Perang Dunia II, Bulgaria menjadi negara sosialis. Pada tahun 1989, negara ini bertransisi secara damai menuju demokras, bergabung dengan NATO pada tahun 2004, dan menjadi anggota Uni Eropa pada tahun ke-2007. Namun, ekonomi, politik, dan masyarakatnya masih mempertahankan banyak jejak warisan Eropa Timur, mulai dari prajurit Trakia hingga Festival Mawar. Negara ini membuktikan, dengan sejarah lebih dari 1.300 tahun, bahwa bangsa kecil dapat menulis legenda besar. Sofia, ibu kota Bulgaria, adalah kota tempat sejarah dan modernitas berpadu. Di Sofia, Anda dapat melihat reruntuhan Romawi, masjid-masjid Ottoman, gereja-gereja Ortodoks, dan bangunan-bangunan besar era sosialis bercampur menjadi satu, seperti drama sejarah yang telah ditulis ulang berkali-kali dengan sejarah panjangnya. Kota ini dinobatkan sebagai ibu kota kebudayaan Eropa pada tahun ke-2019. Teater Romawi kunonya yang mampu menampung 3.000 orang masih digunakan untuk konser hingga saat ini, menciptakan tontonan yang benar-benar menakjubkan. Varna dan Burgas yang terletak di pantai Laut Hitam adalah surga liburan Bulgaria. Setiap musim panas, tempat ini menarik banyak para turis untuk berjemur dan berenang di laut. Terletak di dalam Taman Nasional Rilat. Di barat daya ada situs warisan dunia UNESCO dan situs suci utama Gereja Ortodoks Bulgaria yang memadukan lanskap alam dan budaya. Bulgaria adalah destinasi ekowisata yang populer, dipadukan dengan pemandangan sungai Danube di utara dan pegunungan Balkan di selatan. Seluruh negeri ini menawarkan lanskap lengkap berupa pegunungan, laut, sungai, dan lembah. Topografi Bulgaria menunjukkan distribusi alam yang khas. Negara ini dapat digambarkan sebagai museum geografis mini semenanjung Balkan. Seluruh negara terbagi dua oleh pegunungan Balkan, membentuk batas geografis alami. Di sebelah utara, pegunungan terbentang dataran Danube yang luas, yang mencakup sepertiga wilayah negara, dengan ketinggian rata-rata hanya 100 meter dan tanah hitam yang subur. Hal ini mendukung reputasinya sebagai lumbung pangan Eropa. Pegunungan di selatan bertransisi menjadi lembah Celestiti dan Merica, yang melahirkan lembah Mawar yang terkenal. Di barat daya, menjulang pegunungan Dinara, pegunungan Rodobi, mencapai ketinggian 2.925 meter. Tidak hanya merupakan titik tertinggi di Bulgaria, tetapi juga memegang rekor sebagai punggung bukit tertinggi di seluruh semenanjung Balkan. Yang istimewa adalah Sungai Iskar, yang membelah pegunungan Balkan di barat
membentuk ngarai megah sepanjang 70 km, menciptakan sistem pegunungan dan sungai melintang yang langka di Eropa. Pantai Timur Laut Hitam memiliki garis pantai sepanjang lebih dari 300 km, dengan Teluk Varna dan Teluk Burgas membentuk dua pelabuhan alami utama. Sungai Danube berkelok-kelok sepanjang 470 km di sepanjang perbatasan utara, menciptakan perbatasan alami dengan Rumania. Secara keseluruhan, topografinya miring dari barat ke timur dan dari selatan ke utara. Dengan ketinggian rata-rata 467 meter, 70% wilayah negara ini berbukit dan bergunung-gunung, sedangkan 30% berupa dataran rendah. Bentuk lahan kars sangat khas di wilayah barat laut, serta sungai bawah tanah sangat berkembang dengan baik. Saat berjalan-jalan di jalanan Bulgaria, Anda akan merasakan sensasi perpindahan waktu dan ruang yang unik. Di sini, tidak ada pertemuan halus Eropa Barat maupun kesunyian suram beberapa negara Eropa Timur, melainkan ritme Balkan yang unik, meliputi kaum muda yang bergairah. Para lansia dengan bersantai menikmati minuman di bawah sinar matahari, wisatawan menikmati kota kuno, dan para petani masih menanam mawar di lembah-lembah. Perpaduan yang luar biasa inilah yang membuat Bulgaria begitu memikat. Seperti anggur berkualitas tinggi, Bulgaria membawa lapisan kompleks sejarah Bizantium, Ottoman, dan sosialis. Sambil diam-diam berfermentasi di bawah sinar matahari Uni Eropa, memunculkan kemungkinan-kemungkinan baru. Namun, negara ini benar-benar layak untuk dieksplor. Sejarahnya begitu kaya, sehingga bisa mengisi sejarah singkat Eropa. Pemandangan alamnya memungkinkan Anda dengan mudah beralih antara pantai dan pegunungan yang tertutup salju. Meskipun ekonominya tidak terlalu kuat, negara ini unggul dalam bidang-bidang unik seperti mawar, yogurt, anggur, dan olahraga. Lebih penting lagi, Bulgaria menunjukkan kebijaksanaan sebuah negara kecil dalam menavigasi kesenjangan antara negara-negara kuat, secara aktif berintegrasi ke dalam sistem barat sambil mempertahankan karakteristik timurnya, menjunjung tinggi tradisi sambil merangkul modernitas. Jika Eropa adalah teka-teki, Bulgaria adalah potongan yang tampaknya tidak signifikan itu. Lain kali, ketika Anda mendengar namanya, perhatikan lebih seksama, karena Anda akan menemukan bahwa negara ini lebih menarik daripada yang Anda kira. Jadi, apalagi yang Anda ketahui tentang Bulgaria, atau pengalaman tak terlupakan apa yang pernah Anda alami di sana? Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai.